good morning grade 8. Oke, hari ini Miss Rina mau ngebahas lagi tentang pola bilangan ya. Masih kelanjutannya yang kemarin. Untuk review sedikit, pola bilangan yang kemarin adalah suatu aturan yang bisa dinyatakan secara berulang dan mempunyai ciri tertentu. Bisa ditambah, atau dikali, atau dibagi, atau dikurang. Itu kayak pola bilangan. Nah, yang kemarin Miss Rina sudah jelaskan ke kamu tentang pola bilangan. Ada beberapa sifat pola bilangan seperti pola bilangan ganjil, genap, segitiga, persegi panjang, persegi, sama rangkaian Fibonacci. Oke, kali ini Miss Rina mau ngejelasin kamu tentang pola bilangan yang segitiga Pascal. Sama satu lagi kita masuk ke yang namanya barisan. Oke? Kita sekarang masuk ke segitiga Pascal ya. Dilihat dari namanya, ini adalah segitiga, berarti bentuknya segitiga. Dan kemudian Pascal itu adalah nama penemu, nama orangnya. Oke, sekarang angka pertama atau urutan pertama itu adalah urutan 1. Di sini n-nya sama dengan 1 ya. Oke, kemudian di sini ditulis lagi 1, 1. Ini rules-nya. Nah, berarti ini 1 ditambah 1 berapa? Oke ya, kedua. Next, di sini tulis 1. Nah, yang di tengah kamu isi penjumlahannya. Oke, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Kemudian yang terakhir kamu tulis 1. Jadi selalu diawali dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 1. Next, ini 1 ditambah 2 tambah 1 berapa kak? 3, 4 ya. 4. Next lagi 1. Ini lihat 1 ditambah 2 3, 2 ditambah 1 3, dan diakhiri angka 1 lagi. Lagi ke bawahnya 1, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, kemudian diakhiri dengan angka 1. Oke, sekarang kita hitung ya. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 berapa? 6, 7, 8, di sini 8. Kemudian yang di sini 1 tambah 4, 5 tambah 6, 11 tambah 4, 15, ini 16. Oke, jadi rangkaiannya dimulai dari 1, 2, 4, 8, 16. Nah, ini seterusnya ya. Coba sekarang Miss Rina minta kamu bikin yang urutan selanjutnya. Good luck! Sudah paham yang segitiga Pascal? Sekarang kita masuk ke barisan ya. Nah, barisan di sini yang jelas, yang namanya suatu barisan itu pasti suatu urutan. Nah, kalau barisan ini dibagi menjadi 2, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Oke, kita satu-satu ya. Nah, sekarang kita masuk ke barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika itu adalah suatu barisan, suatu urutan angka-angka yang selisih dari urutannya, dua urutannya itu selalu sama. Ya, oke, nanti Miss Rina akan kasih contohnya. Kita ulangi ya, untuk barisan aritmatika itu adalah selisih dua suku yang berurutannya selalu tetap atau sama. Oke, sekarang penjelasannya. Miss Rina akan kasih contoh. Angka di sini 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kira-kira ini barisan aritmatika yang dijumlah atau dikurang ya? Dilihat dari angkanya, dia akan semakin bertambah. Otomatis dia itu adalah penjumlahan. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah selisihnya sama? 3 ke 5 itu dijumlah berapa kak? 2. 5 ke 7? 2. 7 ke 9? 2. Dari kesimpulannya, ini adalah barisan aritmatika. Dan kamu bisa menentukan urutan atau suku-suku berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke aritmatika ya. Coba sekarang kamu analisa dia itu selisihnya bagaimana? Penjumlahankah atau pengurangan? Angka pertama di sini 10, kemudian di sini 7, kemudian di sini 4, dan seterusnya. Oke. Karena ini angkanya semakin kecil, otomatis dia itu berkurang. Di sini minus, di sini juga minus. Nah, tugas kita harus analisa kita kira-kira minus berapa ya?
10 ke 7 selisihnya berapa, Kak? 3. 7 ke 4, 3. Otomatis next termnya atau suku selanjutnya 4 dikurangi 3, yaitu 1. Paham, Kak? Untuk mempermudah kita perhitungannya, kalau misalkan diminta di soal itu suku yang jumlahnya besar atau suku yang bilangannya besar, Misalnya akan kasih rumusnya. Ini formulanya. UN sama dengan A plus N min 1 buka kurung tutup kurung kali B. UN di sini adalah suku ke. Suku ke. Sekian, misalkan suku ke-1, ke-2, ke-3 atau seterusnya. A di sini adalah angka pertama. Angka ke-1 atau urutan pertama. Next, N di sini adalah suku ke-nya. Misalkan suku ke-3 atau ke-4 atau ke-5 dan seterusnya. Kalau di sininya 5, otomatis di sini juga 5. Paham? Oke, next. B di sini adalah beda atau selisihnya. Ketika selisihnya itu adalah positif 2, berarti dia bernilai positif. Kalau misalkan bedanya negatif, nah di sini juga nilainya negatif. Paham sampai sini? Contoh soal. Diketahui 20, 17, 14, 11. Nah, ditanyakannya, carilah suku ke-10 dari barisan aritmatika tersebut. Oke, sekarang kita coba analisa ya. 20 ke 17. Ini berkurang atau bertambah? Ya, berkurang. Berkurang berapa, Kak? Berkurang 3. Ini juga berkurang 3. Ini juga berkurang 3. Oke, dari rumus yang sudah kita tahu, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, bedanya adalah minus 3. Ini adalah beda. Kemudian angka pertamanya adalah 20. Jadi kita tinggal masukkan. Nah, di sini pertanyaannya adalah suku ke-10. Suku ke-10 di sini adalah sebagai N. Paham ya? Next, kita masukkan ke dalam rumus. Berarti U10 sama dengan A-nya adalah 20 ditambah N-nya adalah 10 minus 1 dikali B-nya adalah minus 3. Minus 3. Paham sampai sini? Next, U10 20 ditambah 10 kurang 1 berapa, Kak? 9 dikali minus 3. Remember, dahulukan perkalian. Jadi U10 sama dengan 20. 9 dikali minus 3 adalah minus 27. Min 27. Berarti U10 adalah minus 7. Selesai. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Disini akan memberikan soal-soal latihannya ya. Dan kamu bisa discuss di WhatsApp group seperti biasa selama pembelajaran matematika ini. Oke, see you and good luck. Bye.